وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jamaah, bapak ibu-ibu, jamaah salat maghrib, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pengajian kita. Kita masih membahas tentang fikih ibadah, dan ibadah yang kita bahas masih berkaitan dengan syarat sahnya ibadah sholat kita, yaitu berwudu. Dan pembahasan berwudu tidak akan lepas dari pembahasan air, karena yang kita gunakan media untuk berwudu itu air. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa air yang bisa dipakai untuk bersuci, dipakai untuk berwudu, untuk mandi jenabat itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air es, yaitu es balok, kemudian yang ketujuh adalah air salju. Dan pembagian air, yaitu air secara hukum fikih yang kita pakai untuk ibadah, untuk berwudu atau untuk mandi jenabat, itu terbagi menjadi 4 macam. Air itu terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama air tohir, mutahhir, ghairu makruh. Air suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan. Itu dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah satu dari 7 mata air yang tadi kita sebutkan, dan masih belum berubah namanya, yaitu kemutlakan itu dinamakan istilahnya dengan al-baqi ala wasfi khilqatihi. Air yang masih sesuai dengan asal penciptaan Allah Ta'ala. Misalkan gini, air sumur, ini airnya itu masih asli, nggak ada perubahan, maka itu dinamakan dengan air mutlak. Termasuk juga adalah perubahan di mana perubahan itu tidak merubah sifat. Contohnya misalkan yang pernah kita sebutkan adalah air sawah atau air hujan. Kita misalkan di sungai itu pas musim hujan kan airnya warnanya keruh, tetapi kan itu tidak merubah sifatnya. Kenapa? Karena kalau kita ambil airnya, kita taruh di ember, kita diamkan, itu nanti keruhnya itu, tanahnya itu akan menyusut ke bawah. Berarti kan tidak mencampuri gitu. Secara sifatnya itu kan tidak mencampuri. Ini namanya air mutlak. Namanya air mutlak. Air ini yang dipakai untuk bersuci, untuk mandi jenabat, untuk berwudu, dan hukumnya nggak makruh, hukumnya boleh dipakai. Kemudian yang kedua, hukum air itu yang kedua, macam yang kedua itu tohir, mutahhirun, makruh. Air suci, mensucikan, tetapi hukumnya makruh dipakai. Makruh itu maksudnya kalau dipakai boleh, tetapi lebih baik dihindari. Itu namanya makruh. Makruh itu jika dipakai tetap sah. Kita berwudu pakai air itu sah, dan hukumnya boleh. Hukumnya boleh, cuma lebih baik dihindari. Apa itu? Air apa ini? Namanya air musyammas. Dinamakan istilahnya dengan air musyammas. Yaitu apa? Air musyammas itu adalah air
yang dipanaskan di bawah terik matahari. Air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, air musyammas itu hukumnya makruh. Dan mereka ulama-ulama Syafi'iyah berdalil dengan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu pernah ditanya tentang air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Maka Rasulullah itu melarang Aisyah untuk memakai air itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan innahu yurithul baros. Air musyammas itu akan menyebabkan penyakit kulit, penyakit kusta, penyakit kulit. Namun semua riwayat yang membicarakan tentang larangan air musyammas itu nggak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Oleh karena itu, mayoritas atau banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Rafi'i dan yang lainnya, mereka mengatakan dimakruhkannya air musyammas itu bukan karena dalil, karena dalilnya semuanya lemah, tetapi dimakruhkannya air musyammas itu karena dari segi kesehatan. Karena segi kesehatan, bukan karena dalilnya nggak apa-apa, karena dalilnya itu semuanya tidak ada yang sahih, sehingga dimakruhkannya air musyammas itu karena dilihat dari segi kesehatan, min jihati tib, kata para ulama, karena dari segi kesehatan. Namun Imam Nawawi sendiri, Al-Imam Nawawi, yang beliau juga termasuk ulama besar mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, saya sebutkan ucapan Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i itu beliau mengatakan, kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i memang air musyammas itu makruh, boleh dipakai untuk berwudu, boleh, tapi hukumnya makruh. Setelah itu beliau mengatakan, tapi pendapat ulama yang lain seperti 3 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka pendapatnya innal musyammas la yukrahu mutlaqan. Air musyammas itu tidak dimakruhkan. Setelah itu Imam Nawawi mengatakan wa huwa rajih min haitsu dalil. Tidak makruhnya air musyammas, kata beliau, itu pendapat yang paling kuat secara dalil. Kenapa? Karena dalilnya nggak ada yang melarang, yang sahih itu nggak ada. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama. Beliau mengatakan, dan ini mazhabnya mayoritas para ulama. Walaysa lil karahiyati dalilun yu'tamad. Untuk memakruhkan air musyammas tidak ada dalil yang diakui, yaitu yang kuat. Wa idza qulna bil karahah, setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, jika memang toh kita katakan makruh, fahiya karahatu tanzih, itu dinamakan dengan makruh tanzih. Tanzih itu ya tadi, kalau diamalkan boleh, tapi lebih baik dihindari. La tamna sihatat toharoti, beliau mengatakan air musyammas itu tidak membatalkan bersuci, yaitu bukan berarti kalau berwudu dengan air musyammas wudunya batal, tidak. Wa takhtassu bistimalihi al badan, dan dimakruhkan itu ketika dipakai untuk badan, yaitu kena kulit langsung. Wa tazulu bitabridi ala asahil aujuh, dan air musyammas itu bisa hilang makruhnya ketika didinginkan. Nah, jadi telah kita sebutkan air musyammas itu kalau dalam mazhab Syafi'i memang makruh, tetapi mereka itu memakruhkan dengan 3 syarat. Jadi kalau kita itu punya air musyammas itu, kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dalam mazhab yang lain itu hukumnya boleh, tidak dimakruhkan. Kalau yang memakruhkan, mereka mengatakan makruh itu kalau ada 3 syarat. Yang pertama, wadahnya itu bejana. Jika wadahnya itu bejana dari besi, perak, bejana emas. Kemudian yang kedua, panasnya itu karena sinar matahari, bukan karena listrik atau bukan api, tapi dipanaskan karena kena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, dipakai dalam kondisi masih panas. Ini jadi 3 ini, pahami ini syaratnya itu.
Maka kalau seandainya saya masak air pakai panci, pancinya besi, tapi saya masak di atas kompor dengan api, maka itu bukan air musyammas, karena tidak masuk 3 syarat itu. Jadi air musyammas yang dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i itu, pertama, wadahnya itu besi atau perak, yang penting itu tembaga. Kemudian yang kedua, dipanaskan dengan sinar matahari. Berarti kalau dipanaskan dengan api nggak apa-apa. Yang ketiga, dipakai dalam kondisi panas. Maka kalau seandainya misalkan ini, kita misalkan ya di kita lah, misalkan kita kan ada, terkadang ada panci mas misalkan kan di atas. Kodollo itu wadahnya itu, tandonnya itu besi misalkan itu. Setelah itu ketika siang hari kita buka kerannya itu panas. Nah, berarti itu air musyammas. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu keran dibuka, diwadahi di ember, didinginkan di ember dulu, dipakai dalam kondisi dingin atau anget-angetnya itu masih dingin lah. Tapi kalau dalam kondisi panas, nah itu makruh. Mungkin kalau di Indonesia mungkin nggak tergambar lah, memakai air karena sinar matahari sampai panas sekali. Tapi kalau kita di Arab terasa panas sekali memang di Arab itu. Jadi kalau kita di sana itu pipanya itu pipa besi, ngambil dari telaga, panjang pipanya sampai ke pondok. Itu kalau siang hari panasnya masya Allah itu nggak bisa dipakai. Terus bagaimana caranya itu? Caranya ya kita nyalakan keran, taruh di ember, nanti ditampung. Jadi kalau pas siang hari itu nggak bisa pakai keran, nggak bisa karena panasnya. Kalau pagi hari nggak bisa dipakai keran itu karena dinginnya, karena dari besi, pipanya itu dari besi dan itu terasa. Oleh gitu kalau 3 syarat ini terpenuhi, bejana atau wadahnya itu dari besi, yang kedua panasnya karena sinar matahari, yang ketiga dipakai dalam kondisi masih panas, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya dimakruhkan. Maksudnya makruh itu apa? Kalaupun kita pakai boleh nggak wudunya sah? Nggak, wudunya sah, tetapi lebih baik dihindari. Ini macam air yang kedua, yaitu air suci, mensucikan, tapi hukumnya makruh dipakai. Yang ketiga, macam yang ketiga itu tahir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 2 istilah ini, tolong difahami Bapak dan Ibu. Ada istilah suci, mensucikan. Maksudnya itu apa? Suci secara zatnya, dianya itu suci. Mensucikan maksudnya bisa kita pakai untuk mensucikan yang lain. Suci secara zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Atau kalau secara istilah mudahnya itu, suci bisa dipakai untuk adat, minum, nyuci baju, pakai untuk mandi biasa, bisa, itu namanya suci. Mensucikan bisa dipakai untuk ibadah, contohnya untuk wudhu atau untuk mandi jenabat. Misalkan kita ini ada air, misalkan ini air. Kalau ini air itu suci, mensucikan, berarti apa? Bisa saya pakai untuk adat saya, minum, untuk mandi bisa. Atau kita bisa pakai untuk ibadah, apa itu? Berwudu, mandi jenabat, bisa. Itu namanya suci, mensucikan. Nah yang ketiga, macam air yang ketiga itu suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Secara zatnya itu, airnya itu, zatnya air itu suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Maksudnya apa? Airnya itu bisa dipakai untuk adat, minum, untuk mandi biasa, untuk menyuci baju, bisa, tetapi tidak bisa dipakai untuk ibadah. Apa itu ibadah? Wudu, mandi jenabat, nggak boleh. Dan air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada 2. Air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan air mustakmal. Dinamakan dengan air mustakmal. Maka fahami di sini, Bapak dan Ibu fahami, air mustakmal itu suci, bukan najis, tapi tidak bisa dipakai untuk ibadah. Dipakai untuk wudhu nggak bisa, dipakai untuk mandi jenabat nggak bisa. Tapi suci, berarti kalau suci atau bisa dipakai untuk mandi biasa boleh,
bisa dipakai untuk membersihkan baju, bisa, atau bisa diolah menjadi makanan dan minuman untuk masak, boleh. Tapi airnya itu tidak bisa dipakai untuk ibadah, wudhu, mandi jenabat, nggak bisa. Dinamakan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu para ulama mengatakan air manfasola minal a'dha. Air mustakmal itu adalah air yang terpisah dari kulit, air yang menetes dari kulit, itu namanya air mustakmal. Contohnya misalkan ini, saya berwudu misalnya mencuci wajah, air yang dipakai untuk mencuci wajah kemudian netes dari wajah saya ini namanya air mustakmal. Sedangkan air yang di ember, misalkan kalau saya wudunya nggak pakai keran, saya pakai bejana, misalkan pakai ember gayung, saya di WC pas qadar Allah kerannya mati, saya di situ masih ada air kolah, saya ciduk pakai gayung, saya mandi pakai gayungnya itu, atau wudunya itu pakai kolah ini, kan di masjid-masjid kan banyak masih wudu pakai kolah, saya celupkan tangan saya nih, ketika saya mencelupkan tangan saya kan, kemudian saya pisahkan, saya keluarkan tangan saya, kan berarti ini kan terpisah dari jasad saya ini, maka yang dikolah ini bukan air mustakmal. Kenapa? Karena belum netes. Ketika saya keluarkan, saya gunakan untuk mencuci wajah, netes ini, itu namanya air mustakmal. Ini namanya air mustakmal. Sedangkan air yang masih nempel, contohnya misalkan saya mencuci tangan, kan mencuci tangan itu kan pasti kan berurutan itu, dari yang atas misalkan terus kan mengalir ini, berjalan, otomatis kan dari sini kan pindah sini kan itu. Maka ini tidak dinamakan mustakmal. Kenapa? Karena airnya itu masih nempel di tangan, ya kan? Otomatis kalau saya mencuci tangan kan kayak gini, ya kan? Nah, ketika kayak gini kan otomatis kan airnya itu sudah dipakai di sini, pindah di sini, maka itu belum dinamakan mustakmal. Kenapa? Mustakmal itu harus menetes, itu baru namanya mustakmal. Sebagian ulama mazhab Syafi'i di antara mereka pun berbeda menjadi dua pendapat. Menetes dipakai untuk apa? Ada yang mengatakan dipakai untuk fard. Fard itu ibadah yang rukun, itu baru air mustakmal. Tapi kalau dipakai untuk yang sunnah, itu tidak mustakmal. Ada juga pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, itu ulama-ulama mereka itu mengatakan dipakai untuk ibadah, baik yang rukun maupun yang sunnah. Contohnya gini, misalkan saya contohkan ya, saya berwudhu mencuci wajah, yang rukun itu, yang wajib itu cucian pertama, saya mencuci wajah sempurna, semua wajah saya itu terkena air, maka itu namanya rukun. Sunnahnya itu kan saya mencuci lagi yang kedua, cucian yang kedua itu sunnah, cucian yang ketiga itu sunnah juga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu, kalau cucian pertama namanya cucian rukun ini, dua pendapat tadi itu sepakat itu air mustakmal. Karena ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Tapi kalau cucian yang kedua ini, air yang netes ini, maka mereka berbeda menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan itu air mustakmal karena dipakai untuk ibadah. Ada yang mengatakan enggak, itu enggak mustakmal, karena mustakmal itu yang dipakai di wajib saja. Kalau yang sunnah nggak mustakmal. Sehingga mereka pun khilaf menjadi dua pendapat ini. Intinya air mustakmal dalam mazhab itu, dalam mazhab Syafi'i itu air yang dipakai untuk ibadah sampai netes, air yang netes itu, sehingga itu tidak bisa dipakai untuk ibadah lagi. Pertanyaan sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kondisi masjid, beberapa masjid itu di mana keran bawahnya itu kolah? Kan ada beberapa masjid seperti itu, bawahnya itu kolah untuk menampung supaya nggak boros airnya. Nanti kalau mencuci kaki itu kan pakai ciduk. Kita kalau berwudu mencuci wajah itu kan ada keran, itu nanti jatuhnya di kolah kecil, kolah yang panjang itu kecil kayak itu, di atasnya ada keran. Saya berwudu kayak gini, netesnya itu di kolah itu, ya kan? Nanti kalau saya mencuci kaki, saya siduk, kemudian baru saya cuci kaki. Kan banyak itu masjid-masjid kayak gini, banyak. Di Masjid Agung Pekalongan ada modelnya kayak gitu, beberapa tempat wudhunya modelnya kayak gitu.
Nah, sekarang pertanyaan, ini air mustakmal nggak ini? Kan saya berwudu kan netes semua di situ itu. Karena memang itu kolahnya itu untuk menampung tetesan air supaya nggak boros gitu loh. Ya kan? Nah, ini air mustakmal nggak ini? Itu sebenarnya air mustakmal. Cuma kata mereka itu karena lebih dari 2 kolah. Kan banyak ini jumlahnya ini. Selama itu lebih dari 2 kolah, maka hukumnya boleh, tidak dimakruhkan. Ya, jadi dimakruhkan itu ketika apa? Jumlahnya itu kurang dari 2 kolah. Kalau saya itu air mustakmal, saya tampung sendiri di wadah, jumlahnya cuma 1 ember, nah itu namanya air mustakmal. Tapi kalau jumlahnya banyak ini, lebih dari 2 kolah, maka hukumnya bukan air mustakmal lagi. Karena besarnya, karena jumlahnya itu banyak. Sehingga hukumnya tidak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Jadi yang pertama, air yang suci tapi tidak mensucikan, yang pertama itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu fahami, yaitu air bekas dari ibadah, air yang dipakai untuk ibadah sampai netes. Sedangkan bekas yang di ember itu bukan air mustakmal. Dan saya lihat beberapa orang itu keliru memahami seperti itu, sehingga kalau tangan saya yang ciduk selama 1 ember kecil, jadi air mustakmal itu. Kita kan nggak bisa jadi air mustakmal, bang. Tidak dipakai untuk ibadah kan? Ibadah itu cuci wajah, cuci tangan, ngusap kepala, kaki, itu namanya ibadah. Sehingga kalau ini nggak apa-apa. Sehingga misalkan saya wudhu pakai gayung kecil, saya ciduk di dalam tangan saya, menciduk ke dalamnya, boleh nggak? Boleh. Air yang sisa di ciduknya itu bukan air mustakmal. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk ibadah. Ibadahnya itu apa? Ketika mencuci wajah itu ibadah, kumur-kumur ibadah, mencuci tangan ibadah, mencuci kaki ibadah. Tapi kalau ciduknya itu bukan termasuk ibadah. Sehingga nggak apa-apa. Misalkan kalau seandainya wadahnya itu kecil, tidak harus saya berwudu itu di kolah yang besar, itu nggak harus. Kenapa? Karena sisa yang di wadah ini bukan termasuk mustakmal. Mustakmal itu yang netes. Kita pakai untuk ibadah, netes, itu namanya yang mustakmal. Kemudian kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan itu al-mutaghayyar bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah dengan campuran benda-benda yang suci, tapi sudah sampai merubah sifatnya itu. Contohnya misalkan susu. Susu itu kan suci, bukan najis, sehingga kita boleh makan, boleh minum. Ketika susu itu dicampur ke air, ini misalkan ini air suci mensucikan, kita ambil dari sumur, bersih airnya ini. Ini air suci mensucikan. Tapi ketika saya campur dengan susu, sampai campurannya itu dominan, sehingga untuk memisahkan campuran itu sudah nggak bisa gitu. Nah, berarti itu namanya air bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini tohir, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Maka boleh diminum, silakan diminum. Boleh dipakai untuk yang lain nggak apa-apa, tapi untuk berwudu nggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya sudah berubah. Dan saya ingatkan di sini, namanya bercampur itu di mana percampurannya itu dominan. Biasanya kalau campurannya dominan itu nanti namanya pun berubah. Contohnya ini air putih dicampur dengan susu, jadinya air susu. Dicampur dengan teh, namanya air teh. Sehingga sampai nama pun sudah berubah itu. Tapi kalau campurannya itu nggak dominan, contohnya air dicampuri dengan daun bidara. Kan kalau zaman Rasulullah itu kan mandikan jenazah kayak gitu. Karena zaman itu kan nggak ada sabun. Pernah ada seseorang itu ketika haji, dia sedang ihram, ketika wukuf di Arafah, sedang di atas kendaraan, ontanya loncat. Dianya jatuh, pas kepalanya kena batu, pecah kepalanya itu, meninggal. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ighsiluhu bil ma'i wasidr. Mandikan jasadnya orang itu dengan air dicampur dengan daun bidara. Tapi campuran dengan daun bidara itu nggak dominan. Kenapa? Karena masih bisa disaring, masih bisa dibedakan gitu. Didiamkan saja nanti akan menyusut gitu loh daunnya itu. Sehingga kalau ini tidak dinamakan percampuran. Campuran itu apa? Ketika sifatnya itu berubah, dominan perubahannya itu. Air teh misalkan ya, bapak-bapak kalau masak teh misalkan, teh dicampur. Coba dipisahkan sekarang, antara air dan tehnya dipisahkan itu. Sudah nggak bisa lagi gitu. Berbeda kalau saya itu ngambil air dari sungai karena bekas hujan.
Kan datang kiriman dari atas misalkan itu, warnanya keruh sekali itu. Kalau kita ciduk satu ember, kita diamkan, nanti menyusut itu kotornya itu. Yang atasnya itu masih bersih. Nah, berarti kan itu percampurannya nggak dominan. Jadi air yang bercampur dengan benda yang suci, jika itu dominan percampurannya itu, maka itu suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak bisa dipakai untuk ibadah. Tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi jenabat, itu sudah tidak bisa kalau campurannya itu dominan. Tetapi kalau campurannya nggak dominan, tadi misalkan air sawah atau air lumut, kita mandi di air kolah yang sudah lumutan, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena campurannya nggak dominan, sehingga boleh berwudhu dengan air seperti itu, hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, macam yang keempat dinamakan dengan ma'un najis. Jadi air itu, yang keempat itu air yang najis. Air yang najis. Apa itu air najis itu? Air suci, tetapi bercampur dengan benda najis. Ini beda dengan najis. Oleh itu perlu dibedakan antara najis dengan air najis. Kalau najis itu bendanya semuanya najis. Contohnya misalkan kencing, air kencing itu semuanya najis. Itu bukan air najis, bukan. Air kencing itu ya benda najis. Ya, kencing, hatta kencingnya anak bayi najis. Cuma cara membersihkannya kalau bayi laki-laki itu diringankan. Yang belum makanan dengan makanan yang itu diberikan keringanan. Tetapi maksudnya itu apa? Kencing itu namanya benda najis, bukan air najis. Sedangkan pembahasan kita ini air suci tapi bercampur dengan benda najis sampai merubah sifatnya itu, maka itu namanya air najis. Air najis ini tidak suci secara zatnya dan nggak bisa mensucikan. Maka kalau nggak suci secara zatnya itu nggak bisa dipakai adat, tidak bisa dipakai untuk adat. Adat itu apa? Untuk makan nggak boleh, untuk minum nggak boleh, untuk mandi biasa nggak boleh, untuk nyuci baju yang nggak boleh. Nah, itu namanya air najis. Lah air najis itu dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Air najis itu ada dua. Yang pertama, air yang bercampur dengan najis dan jumlahnya air itu kurang dari 2 kolah. Kurang dari 2 kolah. Maka dengan sekedar bercampur saja airnya itu berubah jadi najis, walaupun nggak berubah rasa, warna, dan bau. Ini kalau kurang dari 2 kolah. Kemudian yang kedua, jika airnya itu kana kullataini fa aktsar, jumlahnya 2 kolah lebih, maka bercampur dengan benda yang najis, maka airnya itu masih suci selama tidak berubah rasa, warna, dan bau. Contohnya saya contohkan misalkan ya, saya kencing di WC, saya nggak tahu kalau kerannya itu rupanya mati gitu. Saya kencingnya itu orang Indonesia kebanyakan berdiri. Qadarullah saya itu kencingnya berdiri. Ketika selesai kencing, nyala keran, mati kerannya itu. Ya wes, berarti airnya yang dari keran habis. Yang ada cuma ember. Di WC itu ada ember penuh dengan air. Tapi saya ketika kencing tadi berdiri, kemungkinan nyiprat itu. Oh, saya kencingnya berdiri kan gitu. Wes pasti saya itu melihat itu di air ember itu ada percikan kencing. Yakin saya itu. Nah, pertanyaan, saya pakai keran nggak ada. Saya adanya ember di sini tuh. Bisa nggak dipakai untuk ibadah ini? Dipakai untuk berwudu bisa nggak ini? Maka dilihat jumlahnya berapa, airnya itu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya itu kurang 2 kolah, kepercikan 1 percikan air kencing berubah jadi air najis. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kenapa? Karena jumlahnya kurang dari 2 kolah. Tapi kalau jumlahnya besar, hatta orang kencing di situ nggak apa-apa, selama tidak merubah warna, rasa, bau. Nah, jadi perlu difahami. Nah, sekarang 2 kolah itu berapa gitu? Idza kana al-ma'u qullatain lam yamil khabath. Rasulullah mengatakan, jika air itu 2 kolah tidak membawa najis. Dalam riwayat tambahannya, kecuali kalau berubah rasa, warna, dan bau.
Dua kolah itu berapa? Dua kolah itu khilaf panjang di antara para ulama dalam menetapkan dua kolah. Wallahu alam, kalau banyak pendapat yang mengatakan dua kolah itu sekitar 270 liter sampai 300-an. Atau kita anggap misalkan lebih lama 300 liter. Kalau airnya itu debitnya itu 200 liter, kepercikan kencing, maka boleh dipakai untuk bersuci selama tidak berubah rasa, warna, dan bau. Tapi kalau berubah, maka berarti air najis. Tidak bisa dipakai sampai pengaruh najisnya itu hilang. Contohnya gini, saya punya sumur. Sumur itu kan besar sekali, banyak sekali airnya itu. Kecemplungan tikus. Ada tikus jatuh di sumur, mati. Subhanallah, itu satu tikus yang mati ini mempengaruhi semua air sumur, sehingga semua air sumur bau semua itu. Nah, terus bagaimana ini? Kita ciduk air pakai gayung itu, pakai ember itu, kita ambil air dari sumur, baunya itu terasa sekali, bangkai. Bagaimana hukumnya? Hukumnya air najis. Kenapa? Karena berarti tikusnya itu yang najis itu, bangkai itu mempengaruhi sifat airnya. Maka berarti airnya itu najis, nggak boleh dipakai. Untuk adat nggak boleh, mandi biasa nggak boleh, cuci baju nggak boleh. Demikian juga apalagi untuk ibadah, berwudu dan mandi jenabat. Terus bagaimana? Harus dibersihkan najisnya itu. Nah, membersihkan najis itu bisa bermacam-macam. Bisa dinamakan dengan istihalah. Istihalah itu apa? Biarkanlah alam yang merubahnya. Bagaimana caranya itu? Biarkan saja, diamkan saja air sumur itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, itu hilang sendiri. Kalau sudah hilang, terus bagaimana hukumnya? Kita cium baunya, sudah nggak ada baunya nih. Kita rasakan, sudah nggak ada rasanya itu. Berarti boleh sekarang dipakai untuk berwudu. Walaupun apa? Awalnya tercampur dengan tikus, tetapi ketika sudah hilang dengan sendirinya, maka hukumnya boleh dipakai. Begitu intinya air yang terkena dengan benda najis itu ada dua. Yang pertama, jika kurang dari 2 kolah, maka dengan percampuran najis langsung menjadi air najis. Yang kedua, airnya itu lebih dari 2 kolah, maka tidak dinamakan air najis sampai berubah rasa, warna, dan bau. Dan masalah najis nanti insya Allah akan kita bahas juga di fikih kita ini, akan kita bahas. Najis itu banyak sekali. Menghilangkan najis itu harus 3 yang kita hilangkan: rasanya, baunya, warnanya. Jika kita sudah bersihkan, kita sudah cuci, kita sudah ini, rasanya hilang, baunya hilang, tapi warnanya nggak hilang, maka para ulama khusus masalah warna itu diberikan keringanan. Contohnya saya jelaskan gini, seorang perempuan dia itu pakai baju putih, kemudian keluar darah haid. Darah haidnya itu mengenai kain warnanya putih, akhirnya keluar bercak di dalam pakaiannya itu. Dia sudah cuci pakai sabun berkali-kali, baunya hilang, rasanya pun sudah nggak ada, tapi warnanya nggak bisa hilang. Warna merahnya itu masih ada di bajunya itu. Boleh nggak kita pakai untuk sholat? Boleh, karena kalau warna itu diberikan keringanan. Tapi kalau bau nggak bisa. Begitu misalkan kemarin ditanyakan itu, kalau karpet ini misalkan dikencingi anak, ada orang ngompol di karpet, kan? Kita sudah jemur, kok nggak bisa hilang baunya itu? Berarti najisnya masih ada. Selama baunya itu masih ada, berarti najisnya itu masih ada. Apakah harus dicuci? Membersihkan itu bisa macam-macam, bisa dijemur. Kalau dengan dijemur itu bisa hilang, ya sudah selesai. Atau bisa dipukuli, misalkan ditebai, hilang, selesai. Kalau tidak bisa, ya harus dijemur, dicuci. Setelah itu baru dijemur. Berarti intinya kita bahas di sini, intinya hukum air itu ada 3. Hukum air itu ada 3. Ada air suci, mensucikan, nggak dimakruhkan untuk beribadah, itu namanya air mutlak. Yang kedua, air yang suci, mensucikan tapi makruh, itu adalah air musyammas, airnya dipanaskan dengan sinar matahari. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, itu ada 2, air mustakmal. Kemudian yang kedua, air yang bercampur dengan benda yang suci dan merubah sifatnya. Kemudian yang keempat, air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis
Dan itu ada dua macam. Yang pertama, kalau kurang dari 2 kolah, maka sekedar bercampur saja sudah menjadi air najis, walaupun rasa, warna, bau tidak berubah. Yang kedua, jika lebih dari 2 kolah, maka nanti berubah menjadi air najis jika berubah rasa, warna, dan baunya. Tapi kalau rasa, warna, dan bau itu nggak berubah, maka hukumnya nggak ada masalah. Contohnya misalkan gini, kita berwudhu di sungai. Sungai air mengalir besar sekali jumlahnya itu. Kita berwudhu, depan kita ada orang kencing. Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa, kenapa? Besar sekali jumlahnya itu. Maka hukumnya tidak ada masalah, hukumnya dibolehkan. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini, hukum asal dalam masalah air itu suci. Jadi kita memahami hukum asal itu penting. Hukum asal namanya itu. Hukum asal dalam ibadah itu hukumnya haram. Sehingga tidak boleh orang ibadah sembarangan. Oh, saya mau ibadah kayak gini lah, nggak boleh. Hukum asalnya itu haram sampai ada dalil yang membolehkan. Baik nanti berubah jadi hukumnya wajib atau sunnah. Hukum asal masalah makanan dunia, di dunia itu hukumnya halal. Sehingga makanan, buah-buahan, sayuran, daging semuanya halal. Tidak boleh orang mengatakan haram sampai ada buktinya. Buktinya itu dalilnya mana? Dan hukum asal air itu hukum asalnya adalah suci. Tidak boleh orang mengatakan najis kecuali harus mendatangkan bukti yang jelas. Ada kaidah nanti ulama-ulama kita itu mengatakan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan prasangka dan praduga. Contohnya misalkan gini, kita mau berwudu, qadarullah air di masjid nggak ada, listriknya rusak lah itu. Tapi kita itu rupanya di depan rumah kita itu ada ember besar, tampungan air hujan. Kotor tapi namanya dari genteng kan kotor itu. Boleh nggak saya bersuci dengan ini? Aduh, ini nanti kemungkinan ada teh cecak, kemungkinan nanti ada teh burung, kemungkinan nanti ada kucing kesini juga minum, kemungkinan. Maka dalam masalah seperti ini kemungkinan tidak bisa dipakai. Bagaimana hukumnya berwudu dengan air ini? Boleh sampai datang jelas bahwasanya benda najis itu masuk ke situ. Tapi kalau kita itu nggak tahu ada benda najis yang masuk, maka hukum asalnya itu suci sampai datang petunjuk yang jelas kalau ada benda najis yang masuk. Sehingga tidak boleh kita itu dalam masalah ibadah seperti ini itu kita mengedepankan prasangka dan praduga. Contohnya misalkan gini, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu pernah ketika sholat perut saya itu sakit, saya ketika sujud itu saya ragu itu kentut atau tidak saya itu. Apa kata Rasulullah? La yansharif, jangan kamu batalkan sholat kamu hatta yasma'u sautan, sampai jelas kamu mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Suara dan bau itu nggak penting, yang penting itu jelas kamu itu kentut gitu loh. Ya, bukan masalah suaranya itu. Saya nggak dengar suara, nggak mencium bau, tapi yakin kentut, ya berarti itu sudah jelas kan itu. Bukan harus mendengar suara dan mencium bau, nggak harus kan itu. Maksudnya itu korinah itu petanda jelasnya apa yang kita ragukan gitu loh. Maka termasuk air. Qadarullah saya itu mau berwudu ada air di kolah. Aduh, ini najis nggak ya ini? Kemungkinan nanti ada orang kencing di sini, mungkin ada cicak masuk, mungkin itu. Maka kemungkinan itu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Yakin itu apa? Hukum air itu ya suci. Itu hukum asalnya itu. Maka kalau hukum asal seperti itu, maka tidak boleh dikalahkan dengan prasangka dan praduga. Jadi seperti itu. Jadi prasangka dan praduga itu istilahnya itu kayak was-was lah itu. Was-was itu dalam masalah ibadah harus kita hilangkan. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kembalikan kepada hukum asal. Contohnya misalkan gini, hukum asal sembelian, menyembelih binatang itu, hukum asalnya apa? Hukum asalnya bangkai. Sampai jelas keyakinan orang itu menyembelih dengan cara yang syar'i kan itu. Kalau seandainya misalnya saya contohkan ya, saya maruh daging di freezer banyak, atau misalkan tumpukan, saya pernah ini kejadian nyata ya di pondok saya, kita itu pernah dapat kiriman sekitar 500 ayam dari PT, dari pabrik dari peternak lah, masih hidup, dibawa ke pondok.
Karena ini ayam boiler itu kan biasanya di sana itu pakainya AC kan, yang close itu kan pakainya kan AC. Ditaruh di tempat kita panas sekali kan gitu. Akhirnya beberapa ekor itu mati ayamnya itu. Setelah itu apa? Santri semuanya disembelih semua wis. Yang masih hidup sama yang mati bercampur gitu loh, bangke sama yang tidaknya itu. Aduh, terus bagaimana ini? Ini kan berarti kan ada sesuatu ayam yang jelas bangke disembelih itu. Tapi ketika ditanya nih, tadi yang bangke yang mana itu? Santrinya nggak ada yang tahu itu. Terus campur semua itu. Nah, terus bagaimana? Semuanya dibuang. Tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena prasangka dan praduga ini. Saya makan ini masih prasangka, ini daging yang halal atau yang tidak kan gitu. Saya makan yang ini halal atau tidak itu, karena korinanya nggak ada. Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal semua binatang itu hukumnya haram. Sembelian, maksudnya daging sembilan. Sampai datang bukti yang jelas. Itu nanti dinamakan dengan hukum asal. Namanya hukum asal. Sesuatu itu hukum asalnya seperti itu. Budaya misalkan itu. Apa hukum asal budaya? Hukum asalnya boleh. Tidak boleh kita mengatakan budaya ini haram, pakaian seperti ini haram, sampai ada dalilnya yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalilnya, hukum asalnya halal budaya itu. Itu namanya hukum asal. Jadi sesuatu itu nanti kita kembalikan kepada hukum asal. Jangan sampai kita itu prasangka, praduga, was-was itu mengalahkan dalam masalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Termasuk masalah wudhu. Karena banyak sekali itu masalah seperti ini itu kita was-was. Contohnya misalkan gini. Saya itu berwudhu. Saya tadi sudah berwudu, yakin saya itu dari rumah menuju masjid itu berwudu. Tapi saya itu, tadi saya di jalan itu kentut enggak ya? Saya itu sakitnya perut dari rumah itu, tapi saya sudah berwudu, jelas saya sudah berwudu itu. Ketika jalan itu saya ragu itu, tadi saya di jalan kentut enggak ya? Ini kan berarti apa? Yakinnya itu saya sudah berwudu di rumah, yakin. Ragunya itu saya itu kentut enggak di jalan itu. Maka berarti apa? Keraguan itu jangan dianggap. Kita kembalikan berarti apa? Saya yakin tadi sudah berwudu. Kenapa? Yakinnya saya pasti sudah berwudu itu. Ragunya kan saya batal atau tidaknya itu. Maka keraguan itu nggak usah dianggap, kecuali jika yang kita ragukan itu jelas ada korinah. Korinah itu penguatnya. Contohnya misalkan saya tanya sama teman, tadi saya kentut nggak? Oh jelas kamu kentut sih, suaranya keras kok gitu. Nah itu. Ya berarti jelas. Ragu-ragunya itu hilang karena ada bukti yang lain kan itu. Contoh lagi misalkan ini, sering juga saya rasakan itu. Saya itu kebiasaan saya itu, kalau keluar dari WC itu mesti sudah berwudu. Kalau saya itu kayak gitu, kebiasaan saya itu, saya kencing, ya di situ sekalian berwudu. Setelah itu keluar itu dalam kondisi bersuci saya itu. Biasanya kayak gitu. Suatu ketika saya itu kencing, jelas saya kencing. Setelah waktu kencingnya jam 11, keluar dari WC, ngobrol sama teman-teman, makan dan yang lainnya. Datang waktu sholat, aduh saya tadi sudah berwudu belum ya itu? Yakin saya itu ke WC, jelas saya ke WC itu. Tapi saya ragu tadi saya sudah berwudu atau belum ya? Maka kita katakan berarti keyakinannya itu batal, karena yakinnya itu keluar dari WC. Urusan berwudu dan tidaknya saya lupa gitu. Berarti lupanya, ragunya, was-wasnya itu nggak usah dianggap. Itu namanya hukum. Jadi hukum itu ada kaidah namanya al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang jelas, yakin, tidak boleh dikalahkan dengan prasangka dan praduga. Pertanyaan lagi sekarang misalkan itu, bagaimana kalau seandainya kayak saya itu punya air madu itu kan lengket, apalagi madu Yaman itu kan paling kental sekali madunya itu. Kecemplungan tikus, kecoa di madu itu, bagaimana hukumnya ini? Maka kalau seandainya ini itu modelnya itu kental dan najis itu tidak mempengaruhi semuanya, maka boleh cecaknya dikeluarkan, sebelah kecoaknya itu dikeluarkan, dibuang. Sisanya nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak terkontaminasi sisa-sisanya itu. Maka tidak ada masalah, sisanya itu tetap bisa dipakai. Jadi intinya kita alhamdulillah sudah selesai pembahasan ringkas tentang masalah air. Dan yang penting itu nanti kita itu alhamdulillah kalau di kita itu air itu melimpah. Kita perlu bersyukur. Air di Indonesia itu melimpah sekali. Tapi kalau kita di Timur Tengah itu menggunakan air itu sangat-sangat susah. Di kita itu terasa, kalau waktu kita di Yaman itu terasa. Oleh itu, walaupun kita itu di tempat yang air itu melimpah seperti Indonesia itu,
sunnahnya kalau berwudu itu yang efisien, jangan terlalu boros. Jadi kita berwudu itu sunnahnya jangan terlalu boros, sampai walaupun kita itu sedang di samudra, kan kita wudu pakai air laut kan boleh. Kalau pertanyaan lah, kan air laut itu asin gitu, asin, tapi itu yang diciptakan sama Allah seperti itu, kan hukumnya boleh, karena air laut itu boleh walaupun rasanya asin. Walaupun kita itu berwudu di air lautan yang kita itu melimpah sekali air lautnya itu, sunnahnya itu kita itu efisien. Oleh itu saya ingatkan Bapak dan Ibu, kalau berwudu itu kerannya itu jangan gede-gede, karena orang Indonesia itu kalau nggak juor gitu airnya itu juros gitu, itu nggak mantep gitu. Kalau nyalakan keran cuma klitik, aduh nggak mantep gitu, harus juros gitu. Padahal kalau kita itu juros gitu, kenceng gitu, kita ngambil air itu kan cuma pakai 2 tangan kan itu, berapa sih yang diambil kan itu? Kita ngambil 2 tangan, kita berwudu, itu kerannya nyala terus itu, juros gitu. Padahal kita lagi mencuci wajah ini, nah ini airnya itu mubazir keluarnya itu, sehingga apa, walaupun di kita melimpah lah itu, tetapi tetap sunnahnya itu kita itu efisien. Berwudu itu yang paling efisien. Kalau kita itu pakai keran, itu nyalakan kecil saja kerannya itu, yang penting bisa kita tampung dengan tangan kita. Setelah itu kita gunakan nanti untuk berwudu. Nanti insya Allah berwudunya itu, bagaimana kita itu berwudu, nanti insya Allah lengkap, nanti akan kita bahas tentang berwudu. Kemudian sedikit kita masuk langsung ke, jadi masalah air sudah selesai. Kemudian kalau masalah air juga itu nanti ada beberapa pembahasan masalah air itu. Bagaimana kalau airnya itu kita itu tidak bisa memakai air, karena nanti ada juga kalau kita itu nggak bisa memakai air. Tidak bisa memakai air itu bisa karena tubuh kita yang nggak bisa, airnya ada tapi tubuh kita nggak mampu, atau tubuh kita mampu tapi airnya nggak ada, berarti kita harus beli misalkan, atau yang lainnya itu. Maka nanti kalau memang tidak mampu kita itu menggunakan air, maka nanti ada namanya tayamum. Ada namanya tayamum. Nanti akan kita bahas bagaimana cara tayamum itu, nanti insya Allah kita bahas. Pertanyaan, kalau kita itu ada air cuma harus beli, ada air tapi harus beli. Contohnya misalkan di beberapa tempat yang kekeringan, yang sering itu di Gunung Kidul, Gunung Kidul ada air, tangki ada tapi beli. Bagaimana hukumnya kita itu kalau kita mau berwudu air nggak ada, kecuali kita beli itu? Maka nanti masuk kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mana kewajiban itu nggak bisa dijalankan kecuali dengan itu, maka hukum perkara itu hukumnya wajib. Maka termasuk membeli air, kalau kita mampu maka hukumnya wajib, kecuali kalau memang kita itu nggak bisa pakai, atau kita nggak punya uang sama sekali untuk membeli, maka setelah itu bisa kita itu pakai untuk tayamum, hukumnya dibolehkan. Kemudian masalah air juga itu, bagaimana kalau seandainya air najis, seperti kan ada beberapa sekarang itu alat-alat yang bisa merubah air, jadi bukan air kencing, bukan air mandi yang kita gunakan untuk mandi itu kan terkadang ditampung di sebuah, bukan sapi tank, sebuah tempat, nanti diolah, setelah itu keluar itu menjadi air bersih lagi gitu. Kan ada beberapa alat seperti itu kan, jadi alat yang membersihkan itu, yaitu biasanya untuk mandi, kemudian tertekan campur kencing dan yang lainnya itu nanti bisa keluar itu bening, bersih. Alat-alat untuk membersihkan seperti ini, bagaimana hukumnya memakai air seperti ini? Maka hukumnya boleh. Selama apa? Selama sifat najisnya itu sudah nggak ada, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena walaupun sebelumnya itu najis, tapi dengan proses sampai hilang najisnya, maka hukumnya itu boleh. Contohnya misalkan gini, orang membuat cuka yang asli ini, bukan cuka yang pabrikan, bukan yang asli. Proses untuk membuat cuka itu harus melewati khomer. Jadi fermentasi buah yang difermentasi itu nanti ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menjadi nabidh itu sari buah. Contohnya misalkan buah korma dipotong-potong, taruh di air, nanti akan ada fermentasi sampai akhirnya air itu menjadi manis, itu namanya sari buah, namanya nabidh. Itu hukumnya boleh, tapi boleh dimakan nggak apa-apa. Kenapa? Tapi itu zat alkoholnya itu masih kurang dari 1%, nggak apa-apa. Nanti kalau dibiarkan, tapi itu kalau dibiarkan lama, itu nanti akan berubah menjadi khomer. Khomer itu apa? Minuman yang kadar alkoholnya 1% ke atas, itu namanya khomer. Itu kalau dibiarkan lagi, alam nanti akan merubahnya, itu nanti berubah menjadi cuka yang asli nih.
seperti cuka apel yang asli seperti itu prosesnya harus melewati khomer. Dari khomer nanti setelah itu fermentasi lagi, hilang sifat memabukkannya, setelah itu berubah menjadi cuka. Dan Rasulullah itu mengatakan lauk yang paling saya suka itu cuka. Nah berarti menunjukkan apa? Ketika proses sampai hilang najis-najisnya itu, maka hukumnya boleh, tidak ada masalah, hukumnya dipakai, itu hukumnya boleh selama prosesnya itu memang menghilangkan najis sampai akhirnya bersih, setelah itu bisa dipakai. Atau contohnya misalkan ini, saya contohkan misalkan bagaimana hukum menjadikan kotoran di beberapa kota maju ini, mungkin di sini masih belum lah, tapi di kota-kota maju itu kotoran manusia itu bisa difermentasi menjadi gas. Di kota-kota maju sekarang seperti jadi septic tank itu kumpul di sebuah kota pusat, jadi satu kota itu ada satu tempat sendiri namanya septic tank, semuanya kumpul di situ. Itu nanti diproses, gasnya itu diambil jadi gas, jadi nanti keluar gas itu. Nah sekarang gini, kalau seandainya saya itu mau berwudu atau mau mandi jenabat, memakai air yang dipanaskan dengan ini, gas yang dari kotoran manusia ini, apa hukumnya? Hukumnya nggak ada masalah, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena sudah dirubah gitu, prosesnya itu sudah merubah itu, dari najisnya itu sudah berubah itu, maka hukumnya boleh. Termasuk juga yang sekarang lagi pembahasan kontemporer itu, termasuk vaksin. Vaksin kalau seandainya dari media babi membikinnya itu. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka jika memang kadar babinya itu, zat babinya itu hilang dengan proses sampai kadar babinya itu hilang, maka hukumnya boleh. Dan itu banyak orang-orang ahli yang mengatakan seperti itu. Memang medianya itu pakai babi, itu hanya media saja itu untuk membuat sebuah vaksin ini. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu kadar babinya itu hilang dengan dipanaskan, itu hilang sendiri itu, maka hukumnya nggak ada masalah. Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya vaksin itu hukumnya boleh, tetapi nggak semua dibolehkan. Ada beberapa yang tetap MUI itu tetap mengatakan mas hukumnya diharamkan karena unsur babinya itu masih dominan. Itu dinamakan istihalah, istilahnya itu perubahan. Contohnya misalkan terakhir saya contohkan misalkan ini, kalau saya itu makan lelenya diternak di sapi tank, dan itu makannya itu tok gitu, makanannya kotoran tok, nggak ada yang lain, padahal mau di sapi tank gitu. Setelah itu kita panen, boleh nggak dimakan itu? Nggak boleh, selama dominan kotornya itu masih dominan. Terus solusinya bagaimana? Kayak isolasi lah, diisolasi mandiri lah itu, ditaruh di sebuah tempat yang bersih, dikasih air bersih, makanan yang bersih, sampai hilang zat kotornya dalam badannya si lele itu hilang sepekan biasanya itu. Kalau sudah sepekan hilang sendiri itu. Tapi kalau dari situ langsung dipanen, langsung dimakan, itu zatnya itu masih dominan, zat najisnya itu masih dominan. Nah itu proses itu boleh, nggak apa-apa gitu. Ya, proses itu namanya dinamakan dengan istihalah, proses secara alam sehingga najisnya itu bisa hilang dengan sendirinya itu. Ya sampai di sini kita sudah alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang masalah air. 2 kali kita membahas masalah air. Nanti insya Allah kita akan masuk pembahasan berikutnya masalah kulit binatang. Bagaimana hukum kulit binatang kita pakai, kemudian kita pakai untuk sholat juga, misalkan untuk tikar dan yang itu sholat itu, nanti apa hukum dan kulit binatang, cara menyamak itu kayak apa, nanti insya Allah akan kita sebutkan pertemuan berikutnya. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.